adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Shalom Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Kami percaya dan berdoa saudara dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Judul renungan pada hari ini saya kasih judul kesempatan dalam kesulitan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan saudara. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kitab 1 dan 2 Timotius ditulis oleh Paulus untuk Timotius, yang saat itu ditugaskan oleh Paulus untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di jemaat Efesus saat itu. Dan tentunya tugas dari Paulus kepada Timotius bukan suatu hal yang mudah bagi Timotius. Karena Timotius saat itu adalah orang yang masih muda, dan juga dia dikenal sebagai orang pemalu dan tidak tegas dalam mengambil keputusan. Untuk itulah Paulus menulis surat 1 dan 2 Timotius untuk memimpin, membimbing, dan mengarahkan Timotius untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di jemaat Efesus. Apa yang terjadi? Permasalahan apa yang terjadi di jemaat Efesus? Di jemaat Efesus saat itu diceritakan sedang mengalami permasalahan yang besar, saudara, di mana jemaat Efesus mengalami ancaman dari guru-guru palsu, dari pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan jemaat di Efesus dan bisa kehilangan iman mereka.
untuk percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat mereka. Dan yang kedua, permasalahan yang sedang jemaat Efesus alami adalah pada saat mereka mengalami gangguan atau ancaman dari pergaulan masyarakat di jemaat Efesus. Karena saat itu kota Efesus dikenal sebagai kota penyembahan berhala, yang sehingga begitu banyak percabulan dan perzinahan terjadi di sana. Dan Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat Efesus melalui Timotius bagaimana menang dari ancaman-ancaman tersebut, sehingga tetap percaya, memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada Kristus. Hal ini juga terjadi saat ini, saudara, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Apa yang sedang kita alami saat ini? Apa kesulitan yang kita alami saat ini? Kita sedang mengalami masalah yang besar, kesulitan akibat penyebaran COVID-19 yang sampai terjadi sampai saat ini. Masalahnya bukan hanya kita dibatasi, bukan hanya kita tidak bisa beribadah bersama-sama lagi, akan tetapi masalah akibat dari penyebaran COVID-19 itu menyerang pekerjaan dan bisnis kita menjadi terhenti, dan tentunya mengakibatkan permasalahan dari keuangan kita. Kita mungkin mengalami kesulitan bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang kita alami. Kesulitan-kesulitan yang kita alami ini bisa membuat kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan akhirnya kita bisa tawar hati dan kita tidak lagi menjadi percaya kepada Tuhan. Akan tetapi bersyukur kepada Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus, itu juga kita bisa lakukan pada saat ini. Apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus? Ada 3 hal yang Paulus ajarkan untuk mengatasi kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus. Saya ulang baca 1 Timotius 3 ayat yang ketiga, ayat yang ke-15, dikatakan seperti ini, saudara. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Paulus mengajarkan jemaat di Efesus bagaimana mereka seharusnya memiliki kehidupan di saat permasalahan kesulitan yang dihadapi. Apa yang mereka harus fokuskan di saat kesulitan dan permasalahan yang mereka hadapi? Yang pertama, Paulus sedang mengingatkan jemaat Efesus melalui Timotius bahwa mereka adalah jemaat dari Allah yang hidup. Apa arti dari jemaat dari Allah yang hidup? Artinya bahwa Allah lah pemilik dari jemaat Efesus. Allah yang menyertai jemaat Efesus dengan Allah yang bekerja, Allah yang setia, Allah yang terus bekerja di tengah-tengah jemaat Efesus. Artinya bahwa apapun kesulitan yang dihadapi, Allah yang akan memimpin jemaat Efesus. Allah yang terus menyertai jemaat Efesus, dan Allah juga yang memimpin jemaat Efesus untuk memperoleh kemenangan di saat menghadapi ancaman dari guru-guru palsu. Jemaat di Efesus, Paulus sedang mengingatkan bahwa pada saat mereka menyadari ada Allah yang besar, Allah yang berkuasa, akan memiliki keyakinan di dalam kehidupan jemaat di Efesus bahwa mereka pasti menang menghadapi kesulitan dan masalah yang dialami. Yang kedua, jemaat Efesus diingatkan bahwa jemaat Efesus adalah tiang penopang. Apa arti tiang penopang? Tiang penopang saat itu adalah suatu bagian yang sangat penting bagi sebuah bangunan. Bahkan saking pentingnya, orang-orang Efesus itu membangun tiang penopang dengan sangat kuat. Dan bukan hanya kuat saja, dia buat dengan megah, bahkan terkadang dilapisi oleh emas, bahkan ditaburi oleh berlian, saudara. Betapa sangat pentingnya tiang penopang. Dan Paulus sedang mengibaratkan jemaat di Efesus itu seperti sesuatu yang sangat penting. Apa yang sangat penting bagi jemaat di Efesus adalah karakter Kristus. Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat Efesus saat permasalahan dan kesulitan yang dihadapi. Ini saatnya bagaimana jemaat Efesus membangun karakter Kristus. Bagaimana membangun karakter Kristus? Pada saat jemaat di Efesus melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan firman yang mereka ketahui di dalam kehidupan mereka.
Sehingga pada saat mereka melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka akan menghasilkan buah-buah karakter di dalam kehidupannya. Hal inilah yang akan membungkam setiap pengajar-pengajar palsu yang hanya tahu banyak pengetahuan, tetapi tidak mempunyai buah-buah dalam kehidupannya. Paulus sudah mengingatkan bagaimana membangun karakter Kristus adalah suatu hal yang sangat penting di saat kesulitan dan masalah yang sedang mereka hadapi. Yang terakhir, Paulus sudah mengingatkan jemaat Efesus betapa mereka adalah dasar kebenaran. Apa itu dasar kebenaran? Yang dimaksudkan dasar kebenaran adalah bagaimana jemaat Efesus adalah saksi hidup. Bagaimana kuasa Injil yang merubah setiap kehidupan mereka. Apa itu Injil, saudara? Injil adalah bagaimana menceritakan kehidupan Kristus sebagai anak Allah, datang ke dunia menjadi manusia, dan mati disalibkan, dan dikuburkan, dan bangkit di hari yang ketiga, dan naik ke surga, dan akan datang kembali menjadi raja dan memberikan keselamatan bagi orang percaya. Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat Efesus, apapun kesulitan yang dihadapi, pengajaran, penyebaran tentang Injil sebagai kebenaran Allah, sebagai kuasa dan hikmat Allah perlu disampaikan. Kebenaran Injil, bagaimana Injil menyelamatkan setiap orang yang percaya, perlu disampaikan apapun kesulitan dan permasalahan yang dihadapi. Dan apa yang kita bisa teladani dari firman Tuhan, dari ketiga hal ini, bagaimana jemaat Efesus bisa keluar dari kesulitan dan permasalahan ini. Ada tiga hal yang kita bisa ambil kebenaran firman Tuhannya. Yang pertama, kesulitan yang sedang kita alami ini adalah kesempatan untuk kita menyadari bahwa Allah terus menyertai kita. Apa yang kita gumulkan hari ini? Kesulitan pasti terjadi. Setiap orang mengalami kesulitan, setiap orang mengalami permasalahan yang berat. Tapi yang satu hal yang kita perlu pegang, kita perlu menyadari, kita perlu tahu bahwa Allah terus menyertai kita. Kita sedang menyembah Allah yang hidup, Allah yang tahu kehidupan kita, Allah yang tahu permasalahan kita. Mari kita terus percaya bahwa Dia juga sanggup melakukan perbuatan yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat kita sedang mengalami kesulitan, percaya Tuhan menolong kita. Pada saat kita mengalami kekurangan akan kebutuhan kita, percaya Dia memenuhi kebutuhan kita. Saya mendengar kesaksian begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan di saat banyak kehilangan pekerjaan, tetapi dia mendapatkan pekerjaan di saat situasi yang sulit saat ini. Di saat mereka kehilangan penghasilan, gaji mereka dipotong, tapi pada saat mereka percaya kepada Tuhan, mereka tetap mendapatkan penghasilan yang penuh. Mari saudara, di saat kesulitan permasalahan yang kita hadapi hari ini, kesulitan yang kita alami, ada kesempatan kita menyadari Tuhan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan terus menyertai kita. Yang kedua, kesulitan yang kita alami adalah kesempatan untuk kita membangun karakter Kristus. Bagaimana kita bisa membangun karakter Kristus? Yaitu saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan. Bukan hanya kita tahu, tapi pada saat kita melakukan. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita pada saat hari ini, di saat kesulitan dan permasalahan kita alami, adalah kesempatan kita membangun karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Bagaimana kita membangun kasih di dalam perbuatan baik kita pada orang-orang sekitar kita. Saya begitu mendengar begitu banyak kesaksian. Di saat yang sulit seperti ini, ada kesempatan kita membangun karakter Kristus, yaitu bagaimana menunjukkan kasih kita kepada orang-orang sekitar kita melalui perbuatan baik kita. Ada orang pemilik kos, saudara, yang sedang mengalami kesulitan, yang dimana begitu banyak orang-orang yang tinggal di sana, tinggal di kosnya, tidak bisa bayar, saudara. Tapi yang luar biasa, saat dia mendengar Tuhan bicara dalam hatinya, bagaimana dia harus memberikan beras sebagai kebutuhan kepada orang-orang yang tinggal, yang di kos-kosan dia, dan dia mentaati, dia berikan itu. Dia memberikan beras sebagai kebutuhan sembako kepada orang-orang yang tinggal di kosnya. Saya juga mendengar ada seorang pekerja yang membangun karakter Kristus,
di mana dia juga mengalami kesulitan, saudara. Dia mengalami permasalahan, di mana dia juga bekerja dibatasi seminggu hanya 2 atau 3 kali dalam seminggu, dan tentunya dia juga mendapatkan penghasilan yang tidak cukup dalam kehidupan dia. Tetapi pada saat dia melihat teman-teman kos dia tidak mempunyai uang untuk makan, dia memakai uang dia untuk membelikan makanan untuk teman-temannya. Dan juga saya juga mendengar ada kesaksian seorang pemilik kafe restoran, di mana untuk amannya dia menutup kafe tersebut dan dia merumahkan semua karyawannya. Tapi pada saat dia merenungkan dan Tuhan bicara, mulai memikirkan bagaimana nasib karyawan-karyawannya, bagaimana karyawan-karyawannya perlu makan dan perlu memenuhi kebutuhan. Dari situ dia memulai mengambil keputusan untuk tetap membuka kafe tersebut. Dan tentunya tidak akan mendapatkan keuntungan, saudara, tetapi dia ingin semua karyawannya mendapatkan kebutuhan dipenuhi, mendapatkan makan sehari-hari. Saya percaya saat ini kesulitan dan permasalahan kita alami, pada saat kita menyadari Tuhan menyertai kita, kita bisa membangun karakter Kristus, yaitu melakukan perbuatan baik kita kepada orang-orang sekitar kita. Bunda Teresa mengatakan, saudara, jika kita tidak bisa memberi makan 100 orang, mari kita beri makan 1 orang. Ini waktunya sebagai orang percaya, mari kita membangun kasih karakter Kristus, yaitu menunjukkan kasih kita melalui perbuatan baik kita. Yang terakhir, dikatakan kesulitan saat ini ada kesempatan untuk kita menjadi saksi Kristus. Saya percaya di saat kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita di masa-masa sulit, Dia melakukan perbuatan yang dahsyat dan ajaib, dan juga ini kesempatan kita membangun karakter Kristus, adalah sangat-sangat termudah untuk kita memberikan kesaksian bagi setiap orang sekitar kita, bahwa Injil perlu disampaikan, kabar baik perlu disampaikan, bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ini waktunya, saudara, kita membawa kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan, bahwa Yesus adalah kabar baik itu. Yesuslah penolong buat setiap orang yang membutuhkan. Permasalahan-permasalahan yang dialami, Tuhan Yesus akan menolong kita. Untuk menutup kesaksian tadi, saya mau bagikan bahwa lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum renungan yang kita dengar adalah berjudul Hidup Ini Ada Kesempatan. Lagu ini diciptakan oleh almarhum Pendeta Wilhelmus Ratu Mahina di saat situasi keadaan yang berat yang dia alami. Di tahun 2004, di saat dia mengalami musibah kesedihan yang dimana anak sulungnya meninggal gara-gara mengalami musibah kecelakaan. Di saat dia mengalami kesendirian dan keheningan, dia mulai merenungkan makna kehidupan. Dan dia mendapatkan bahwa makna kehidupan adalah bahwa kita tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, dan tidak selamanya kita sukses dan jaya, dan tidak selamanya kita hidup. Akan tetapi kita perlu menyadari bahwa waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang sementara. Dan bagi orang percaya, waktu adalah keselamatan. Dan lagu ini menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Bahkan lagu ini sering kita dengar bahkan oleh para dokter, para tenaga medis, perawat. Sebagai orang percaya, mereka berada di garis depan untuk membantu orang-orang yang sakit karena COVID-19. Mereka menyadari bahwa hidup ini adalah sementara, dan waktu yang diberikan oleh Tuhan mereka pakai untuk melayani sesama. Ini waktunya, saudara. Di saat kesulitan yang kita hadapi hari ini, kita perlu menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Kita perlu membangun karakter Kristus dengan menunjukkan kasih kita dalam perbuatan baik kepada orang-orang sekitar kita. Dan yang terakhir, mari kita, waktu yang Tuhan berikan ini, tetap terus memberikan kesaksian, mengabarkan kabar baik bahwa Kristus adalah jawaban dari setiap masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami percaya pada hari ini
Kami mengucap syukur di setiap kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Karena kami percaya Tuhan, kesulitan dan permasalahan yang kami hadapi, ada kesempatan untuk kami menyadari bahwa Engkau terus menyertai kami. Engkau sanggup melakukan perbuatan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kesempatan untuk kami membangun karakter Kristus, untuk kami menunjukkan kasih kami dalam perbuatan yang baik kepada orang-orang sekitar kami. Dan ini adalah kesempatan Tuhan untuk kami menjadi saksi Kristus, mengabarkan kabar baik pada orang-orang sekitar kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus menguatkan firman Tuhan ini untuk kami mengerti dan kami melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Biar segala damai sejahtera-Mu, penyertaan-Mu ada di setiap kami, jemaat Engkau, orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengar firman Engkau. Kami percaya biar kami belajar menjadi pelaku firman Engkau. Kami juga berdoa Tuhan pada hari itu setiap jemaat, setiap pebisnis, pemilik usaha, setiap pekerja-pekerja, setiap mahasiswa dan pelajar, keluarga-keluarga dalam pelindungan dan pemeliharaan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa kami. Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami dengan anugerah dan kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau yang bekerja melakukan mukjizat-Mu. Kami katakan penyebaran COVID-19 terhenti di dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan, Kau sembuhkan. Bapa, Kau juga memakai obat-obat yang diberikan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan yang baru bagi setiap pasien-pasien COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan, pemulihan terjadi dalam keuangan, ekonomi, dan bisnis Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu yang melampaui akal budi akan menjaga hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.